Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus, NIM 2112024. Saat ini saya ingin menjelaskan materi yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Depi Wahyuningsih, SEMMAK, selaku dosen pengampu yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk menjelaskan materi tentang pendapatan. Sebelum memasuki materi ini, di sini saya ingin menyampaikan bahwa materi ini akan dijelaskan oleh dua orang. Sebagiannya akan dijelaskan oleh saya dan sebagiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Untuk yang pertama itu definisi pendapatan. Apa sih itu definisi pendapatan? Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain. Misalnya ada dividen dan royalti. Semua dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Selain itu, pendapatan juga didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju. Begitu pula dengan sebaliknya. Baik, untuk jenis-jenis pendapatan disebutkan ada 6 di sini. Yang pertama ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional dibagi menjadi dua golongan, yakni sebagai pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Untuk yang kedua ada pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non operasional dibagi menjadi dua golongan, yakni hasil sewa dan bunga. Untuk yang ketiga ada pendapatan kotor. Pendapatan kotor adalah pendapatan dari nilai hasil dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktur retur barang dan potongan penjualan. Untuk yang keempat ada hasil sewa. Hasil sewa merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek. Misalnya menyewakan rumah atau mobil. Untuk yang kelima ada pendapatan bersih. Pendapatan bersih adalah pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktur retur barang dan potongan penjualan. Untuk yang keenam ada jenis-jenis pendapatan bunga. Bunga merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain. Untuk sumber-sumber pendapatan, yang pertama itu adalah gaji atau upah. Gaji atau upah merupakan pendapatan seseorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan, atau ada juga gaji yang dibayarkan per hari dan per minggu. Untuk yang kedua ada usaha sendiri. Usaha sendiri merupakan pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Misalnya pendapatan dari hasil jualan toko kelontang. Untuk yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain merupakan biasanya pendapatan yang didapat dari luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha. Misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wilbertus yang telah menjelaskan sebagian dari materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aris dengan NIM 2112027. Di sini saya akan menjelaskan materi yang belum disampaikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini
pengakuan pendapatan. Di dalam pengakuan pendapatan terdapat kriteria-kriteria dalam pengakuan pendapatan. Untuk yang pertama itu pengakuan ketika penjualan, yang kedua pengakuan ketika terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan, yang ketiga pengakuan ketika terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan tetapi belum diterima, dan yang keempat pengakuan ketika terdapat kemungkinan pengambilan barang atau jasa. Nah, dari masing-masing kriteria yang tertera dalam materi ini itu terdapat penjelasannya. Untuk pengakuan ketika penjualan, dalam akuntansi kriteria pengakuan pendapatan pada penjualan diatur oleh standar akuntansi keuangan yang umumnya mengacu pada kerangka keuangan yang dalam penyajian laporan keuangan. Berikut ini adalah kriteria umum yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan dari penjualan. Yang pertama, identifikasi penerimaan ekonomi yang dapat diandalkan, yaitu terdapat bukti yang cukup bahwa entitas akan menerima pembayaran atau imbalan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai akibat dari penjualan. Bukti ini dapat berupa kontrak penjualan, pesanan pembelian, faktur, atau bukti penerimaan pembayaran. Yang kedua itu pengukuran pendapatan secara andal. Pendapatan harus dapat diukur dengan andal dalam nilai moneter. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhitungkan harga jual yang disepakati dalam kontrak atau dengan menggunakan metode estimasi yang dapat diandalkan jika harga jual tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang ketiga, kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Di sini terdapat keyakinan yang wajar bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan penjualan akan mengalir ke entitas. Misalnya, barang atau jasa telah diserahkan ke pelanggan dengan cara yang cukup untuk mengakibatkan transfer manfaat kepada pelanggan. Yang keempat itu kemungkinan pengukuran yang handal terhadap biaya yang terkait. Biaya yang terkait dengan penjualan dapat diukur secara andal. Hal ini memungkinkan perhitungan laba atas penjualan tersebut. Risiko kepemilikan dan pengendalian atas barang telah berpindah. Risiko kepemilikan dan pengendalian barang atau jasa yang dijual telah berpindah dari penjual kepada pembeli. Hal ini berarti bahwa entitas tidak lagi memiliki kendali yang signifikan atas barang atau jasa yang dijual, dan biasanya ditandai dengan penyerahan fisik atau transfer hak kepemilikan. Pengakuan pendapatan pada penjualan harus dilakukan saat kriteria-kriteria di atas telah terpenuhi. Kemudian, pengakuan ketika terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Apabila kriteria pengakuan pendapatan telah terpenuhi, pendapatan dapat diakui dalam laporan keuangan. Berikut adalah kriteria pengakuan pendapatan yang harus terpenuhi. Yang pertama, identifikasi penerimaan ekonomi yang dapat diandalkan. Terdapat bukti yang cukup bahwa entitas akan menerima pembayaran atau imbalan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai akibat dari penjualan. Yang kedua, pengukuran pendapatan secara andal. Pendapatan harus dapat diukur dengan andal dalam nilai moneter. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhitungkan harga jual yang disepakati dalam kontrak atau dengan menggunakan metode estimasi yang dapat diandalkan jika harga jual tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang ketiga, kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Terdapat keyakinan yang wajar bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan penjualan akan mengalir ke entitas. Misalnya, barang atau jasa telah diserahkan ke pelanggan dengan cara yang cukup
untuk mengakibatkan transfer manfaat kepada pelanggan. Yang keempat, kemungkinan pengukuran yang handal. Terdapat biaya yang terkait. Biaya yang terkait dengan penjualan dapat diukur secara andal. Hal ini memungkinkan perhitungan laba atas penjualan tersebut. Yang kelima, risiko kepemilikan dan pengendalian atas barang telah berpindah. Risiko kepemilikan dan pengendalian atas barang atau jasa yang dijual telah berpindah dari penjual kepada pembeli. Hal ini berarti bahwa entitas tidak lagi memiliki kendali yang signifikan atas barang atau jasa yang dijual, dan biasanya ditandai dengan penyerahan fisik atau transfer hak kepemilikan. Nah, jika semua kriteria di atas telah terpenuhi, maka pendapatan dapat diakui dalam laporan keuangan entitas. Pengakuan pendapatan ini akan tercermin dalam laporan laba rugi atau laporan pendapatan entitas yang menunjukkan jumlah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Selanjutnya yang ketiga, pengakuan ketika terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan tetapi belum diterima. Ketika terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan tetapi pendapatan tersebut belum diterima, umumnya ada dua metode pengakuan yang dapat digunakan. Yang pertama, metode pengakuan pendapatan kas dan metode pengakuan pendapatan akrual. Pilihan metode yang digunakan tergantung pada kebijakan akuntansi perusahaan dan prinsip akuntansi yang berlaku di negara tertentu. Metode pengakuan pendapatan kas atau cash basis. Dalam metode ini, pendapatan diakui saat kas diterima atau penerimaan uang tunai yang setara. Dalam konteks penjualan, pendapatan diakui pada saat pembayaran pelanggan diterima secara tunai atau melalui metode pembayaran lainnya, seperti cek atau transfer bank. Dalam metode ini, tidak ada pengakuan pendapatan sebelum terjadinya penerimaan uang. Untuk metode pengakuan pendapatan akrual atau accrual basis, dalam metode ini, pendapatan diakui saat terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan yang telah disebutkan sebelumnya. Meskipun pembayaran uang tunai belum diterima, artinya pendapatan diakui saat penjualan atau penyerahan barang atau jasa telah terjadi. Terdapat bukti yang cukup mengenai jumlah pendapatan yang diharapkan dan manfaat ekonomi yang terkait dengan penjualan telah atau akan mengalir ke entitas. Dalam metode ini, pengakuan pendapatan tidak tergantung pada penerimaan uang. Metode pengakuan pendapatan akrual lebih umum digunakan karena memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dan memungkinkan entitas untuk mencerminkan kinerja operasional secara lebih tepat. Namun, perusahaan juga dapat menggunakan metode pengakuan pendapatan kas jika diizinkan oleh peraturan dan kebijakan akuntansi yang berlaku. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa dalam metode pengakuan pendapatan akrual, jika pendapatan telah diakui tetapi pembayaran belum diterima, entitas harus mencatat piutang atau tagihan yang masih harus diterima dalam laporan keuangannya. Piutang tersebut akan direalisasikan saat kas diterima masa mendatang. Yang keempat, pengakuan ketika terdapat kemungkinan pengambilan barang atau jasa. Ketika terdapat kemungkinan pengambilan barang atau jasa, pengakuan pendapatan biasanya ditunda sampai kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Dalam hal ini, kriteria pengakuan pendapatan yang umumnya digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepastian pengambilan barang atau jasa. Terdapat kepastian bahwa pelanggan akan mengambil atau menerima barang atau jasa yang ditawarkan oleh entitas. Hal ini dapat dibuktikan melalui kontrak, pesanan pembelian yang telah dikonfirmasi, atau komitmen tertulis dari pelanggan. Yang kedua, tidak adanya hambatan signifikan bagi pengambilan barang atau jasa.
Artinya tidak ada hambatan atau kendala signifikan yang mencegah pelanggan untuk mengambil atau menerima barang atau jasa yang ditawarkan. Misalnya tidak ada batasan hukum, regulasi, atau faktor lain yang menghalangi pelanggan untuk mengambil barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, pengakuan pendapatan yang andal. Pendapatan dapat diukur dengan andal dalam nilai moneter. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan harga jual yang disepakati dalam kontrak atau dengan menggunakan metode estimasi yang dapat diandalkan jika harga jual tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang keempat, manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Terdapat keyakinan yang wajar bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan penjualan akan mengalir ke entitas. Misalnya, barang atau jasa telah siap untuk diserahkan atau diberikan kepada pelanggan, dan entitas telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang atau memberikan jasa tersebut. Nah, jika semua kriteria di atas telah terpenuhi, entitas dapat mempertimbangkan untuk mengakui pendapatan terkait dengan kemungkinan pengambilan barang atau jasa. Meskipun pengambilan tersebut belum terjadi secara fisik, namun penting untuk mencatat bahwa pengakuan pendapatan dalam situasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang relevan serta panduan dan regulasi yang berlaku. Untuk contoh soal pengakuan pendapatan ketika penjualan, di sini PT ABC memproduksi dan menjual produk A dengan harga 300.000 per unit pada bulan Juni 2023. Terjual sebanyak 600 unit. Beberapa total pendapatan yang didapatkan PT ABC pada bulan Juni 2023. Untuk menghitung total pendapatan pada bulan Juni 2023, kita perlu mengalihkan harga per unit dengan jumlah unit yang terjual, yaitu 300.000 dikali 600 unit sebesar 180 juta. Jadi total pendapatan yang didapatkan PT ABC sebesar 180 juta. Untuk jurnalnya itu pada kas di debit 180 juta, kemudian pendapatan di kredit 180 juta. Berikut contoh soal pengakuan ketika terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan. PT A menjual produk sebesar 100 juta pada tanggal 30 November 2021. Tetapi produk belum diserahkan ke pelanggan karena proses penggalapan memakan waktu yang cukup lama. PT A menerima uang sebesar 50 juta pada tanggal 30 November 2021 dan sisanya akan dibayar pada tanggal 15 Desember 2021. Bagaimana pengakuan pendapatan dilakukan oleh PT A? Jawabannya, berdasarkan kriteria-kriteria pengakuan pendapatan PT A, belum dapat mengakui pendapatan meski sudah menerima sebagian pembayaran dari pelanggan pada tanggal 30 November 2021. Karena barang diserahkan, oleh karena itu, PT A harus menunda pengakuan pendapatan sehingga barang diserahkan kepada pelanggan. Pada tanggal 15 Desember 2021, ketika barang sudah diserahkan kepada pelanggan dan pembayaran penuh diterima, PT A dapat mencatat pendapatannya sebesar 100 juta sebagai pendapatan dalam laporan keuangan. Ketika pendapatan diakui oleh perusahaan, maka harus dicatat dalam rekam jejak akuntansi, yaitu dalam jurnal penjualan. Misalnya, pada tanggal 15 Desember 2021, PT A mencatat pengakuan pendapatannya dengan jurnal kas sebesar 50 juta, piutang usaha sebesar 50 juta. Untuk
mencatat penerimaan uang dari pelanggan pada tanggal 30 November 2021, piutang usaha sebesar 50 juta, pendapatan penjualan sebesar 100 juta. Untuk mencatat pengakuan pendapatan pada tanggal 15 Desember 2021 dalam jurnal di atas, PTA mencatat penerimaan uang dari pelanggan sebesar 50 juta pada tanggal 30 November 2021 dan kemudian mencatat pengakuan pendapatan sebesar 100 juta pada tanggal 15 Desember 2021 setelah barang sudah diserahkan kepada pelanggan dan pembayaran penuh diterima. Pengakuan ketika terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan tetapi belum diterima. Misalnya, PTA menjual produk sebesar 200 juta pada tanggal 30 November 2023, tetapi produk belum diserahkan ke pelanggan karena proses penggalapan memakan waktu yang cukup lama. PTA menerima uang sebesar 60 juta pada tanggal 30 November 2023 dan sisanya akan dibayar pada tanggal 15 Desember 2023. Bagaimana pengakuan pendapatan dilakukan oleh PTA? Pengakuan pendapatannya, kas sebesar 60 juta, piutang sebesar 60 juta. Pada tanggal 15 Desember 2021, piutang 60 juta, pendapatan 60 juta. Kemudian contoh pengakuan ketika terdapat kemungkinan pengambilan barang atau jasa. Perusahaan X menjual produk senilai 10 juta dengan syarat pembayaran 30 hari setelah barang diterima. Terdapat kemungkinan 10% produk akan diretur oleh pelanggan. Bagaimana pengakuan pendapatan pada hal ini? Pendapatan harus diakui ketika produk telah diserahkan kepada pelanggan dan pembayaran harus diterima atau dapat dipungut dengan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran akan diterima. Dalam kasus ini, karena terdapat kemungkinan pengembalian barang, pendapatan harus diakui dengan menyembunyikan kemungkinan pengembalian. Jurnalnya, kas 9 juta, piutang usaha 1 juta, pendapatan penjualan 9 juta, pendapatan tertunda 1 juta. Demikian penjelasan dari kami mengenai materi pendapatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Aris pamit undur diri. Nama saya Wibertus, kami berdua pamit undur diri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.